Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman Islam dan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah menuntun kita menuju jalan kebenaran. Saudara-saudaraku sekalian, tema yang ingin saya sampaikan kali ini adalah beragama tapi masih percaya hal gaib, iman atau kebiasaan leluhur. Kenapa saya pilih tema ini? Karena sampai sekarang masih banyak orang yang katanya sudah beriman, sudah sholat, puasa, bahkan rajin ibadah, tapi kalau dengar kata santet, guna-guna atau hal-hal gaib lainnya masih aja percaya dan takut. Padahal kalau kita benar-benar yakin sama Allah, kita seharusnya tahu bahwa tidak ada satupun makhluk yang bisa mencelaki kita tanpa izin Allah. Sayangnya kepercayaan kayak gini udah turun menurun dan zaman nenek moyang, zaman sebelum Islam dikenal secara benar. Dulu orang-orang percaya kalau penyakit nasib buruk atau kematian disebabkan oleh makhluk gaib. Nah, kebiasaan itu masih banyak yang nyangkut sampai sekarang bahkan di kalangan orang yang mengaku beragama. Padahal Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'duna birijalin minal jinni fajadahum rahoka. Artinya, dan sesungguhnya ada beberapa orang laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki di antara jin. Mereka jin itu menambah bagi mereka dosa yang kesalahan. Makna dari ayat ini jelas banget, saudara-saudaraku. Allah menegur manusia percaya dan bergantung pada makhluk gaib seperti jin atau dukun. Hal itu justru membuat dosa mereka bertambah, bukannya mendapat perlindungan, malah makin tersesat dan jauh dari Allah. Rasulullah SAW juga bersabda memperingatin hal yang sama dalam sebuah hadis. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayai apa yang dikatakan, maka ia telah kafir terhadap wahyu yang diturunkan kepada Muhammad. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Hadis ini menegaskan bahwa percaya pada hal gaib buatan manusia seperti santet, pelet, atau ramalan bisa merusak iman. Karena itu berarti seorang tidak lagi mempengaruhi kepercayaan penuh kepada Allah. Saudara-saudaraku, hal-hal gaib itu memang ada, tapi bukan berarti kita boleh percaya secara buta pada cerita yang gak jelas sumbernya. Dalam Islam kita hanya wajib percaya pada hal gaib yang dijelaskan dalam Al-Quran seperti malaikat, surga, neraka, jin, dan hari akhir. Selain itu, jangan sampai kita menambah-nambah dengan kepercayaan dari leluhur yang bertentangan dengan tauhid. Maka dari itu, ayat dakwah ini saya cuma mau ngingetin, jangan sampai kita rajin ibadah tapi masih menyimpan rasa takut dan keyakinan pada hal-hal gaib yang gak ada dasarnya. Kalau kita yakin Allah Maha Kuasa, seharusnya hati kita tenang karena Allah salah satu tempat berlindung dari segala keburukan, bukan dukun, bukan jimat, bukan mantra, dan bukan makhluk gaib. Sebagai firman Allah dalam Al-Falaq ayat 1-2 yang Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dan kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Ayat ini mengajarkan kita buat hanya berlindung pada Allah, bukan kepada selainnya. Jadi semoga mulai dari hari sekarang kita bisa lebih hati-hati dalam menjaga keyakinan. Jangan sampai ibadah kita sia-sia cuma karena masih percaya pada hal gaib yang gak diajarkan oleh agama. Sekian dari dakwah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.